Shalom semuanya. Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik dan tetap bisa mengucap syukur. Ada satu poet atau sajak yang ditulis oleh Damien Bar yang sangat baik, yang mungkin hari-hari ini cukup viral. Saya akan bacakan mungkin cuman cuplikannya. I heard that we are all in the same boat, but it's not that. We are in the same storm, but not in the same boat. Saya dengar kita sekarang lagi mengalami pandemik dan kita berada di perahu yang sama, yang satu. Bukan itu. Kita nggak ada di satu perahu. Kita ada di satu badai yang sama, tetapi perahu kita berbeda-beda. Satu dengan yang lain. Buat sebagian, karantina itu malah justru hal yang optimal. Momen dimana kita bisa melakukan refleksi diri, reconnection, easy in flip-flops with whiskey or tea. Kita jalan santai, kita minum, relax, ya, take a break dari pekerjaan yang selama ini sangat membuat kita stressful. Buat sebagian orang seperti itu, malah dibuat seperti liburan. But for others, this is a desperate crisis. Buat sebagian orang lain, ini krisis yang sangat membuat mereka desperate. Kehilangan pekerjaan, ya, buat sebagian orang mengalami kesepian. Tapi buat sebagian orang justru mengalami sabbatical, peace, istirahat, vacation. Yet for others, as a torture, penyiksaan. How I'm going to pay my bills. Kehilangan pekerjaan, gak bisa bayar bills, dan seterusnya. It happens. We are in the same storm, but different boats. So friends, we are not in the same boat. We are going through a time when our perception and needs are completely different. Jadi teman-teman, kita itu nggak berada di satu perahu yang sama. Kita melewati masa-masa di mana persepsi dan kebutuhan kita sangat berbeda satu dengan yang lain. In his own way from that storm, it is very important to see beyond what is seen at first glance. Not just looking, more than looking, seeing. Bukan hanya melihat, tetapi melihat lebih dalam. Melihat di balik dalam keadaan yang kita sebut badai ini. Kita harus bisa melihat di balik dari pilihan politik kita, dari penilaian kita yang selama ini bias, ya, yang suka mencampuri urusan orang lain. Do not judge, jangan menghakimi. Jangan menghakimi orang lain yang hidup lebih nyaman dari kita. Jangan menghakimi orang lain yang hidupnya lebih susah dari kita. Do not judge the good life of others. Do not condemn the bad life of the other. We are on different ship looking to survive. Kita berada di kapal yang berbeda-beda. Kita sedang berusaha untuk selamat masing-masing. So let everyone navigate their route with respect, empathy, and responsibility. Respect, empathy, responsibility. Dengan hormat, dengan empati, yaitu ikut merasakan apa yang orang lain rasakan, dan dengan tanggung jawab. Kita menghormati keluarga-keluarga, orang-orang lain yang mengalami masalah ini, yang berbeda-beda masalahnya dengan kita. Kita nggak menghakimi, tapi kita menghormati. Kita ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Mungkin kita lebih baik dari mereka, jangan menghakimi. Mungkin orang lain lebih baik dari kita, jangan kita juga menghakimi. Hari-hari ini respect dibutuhkan, empathy dibutuhkan, dan yang ketiga adalah responsibility atau tanggung jawab. Saudara, contoh pakai masker. Itu enggak untuk melindungi dirimu sendiri, tetapi untuk melindungi orang lain. Jika dirimu sakit, sehingga orang lain tidak ikut sakit. Dan sebaliknya, jika orang lain sakit, supaya dirimu tidak sakit. Bagaimana kita tahu siapa yang sakit? Respect other. Ya, kita harus punya tanggung jawab. Kita tanggung jawab apa yang peraturan yang sudah dikeluarkan, kita ikuti. Orang lain nggak mau lakukan, kita punya responsibility. Kalau semua orang nggak punya responsibility, kita akan chaos. Maka itu saudara, sering kali saya mendengar
orang mengatakan kita harus mengucap syukur. Buat saya begini, mudah buat kalian yang semua makanan tersedia di meja kita. Anak-anak kita bisa makan dengan baik tanpa berpikir besok masih bisa makan atau tidak. But for some people, mereka susah untuk bersyukur. Bukan karena mereka tidak bisa bersyukur, bukan karena mereka tidak mau bersyukur, karena mereka mungkin terlalu fokus kepada bagaimana mereka bisa survive. Mungkin mereka nggak bisa makan, mungkin mereka nggak bisa bayar bill. Apakah Anda tahu? Sebagian Anda tidak tahu, karena Anda hidupnya nyaman. Tapi juga sebaliknya, buat kalian yang hidupnya mungkin hari-hari ini bergumul, kalian juga tidak punya hak untuk menghakimi mereka yang hidupnya lebih nyaman. Wah, kamu hidupnya mewah, punya uang banyak, kamu mah nyantai. Itu hidup mereka. You have to have a respect for them. Mereka bisa kaya, mereka bisa memiliki semuanya, itu juga ada satu alasan. Entah itu Tuhan yang memberi, entah itu mereka yang berusaha, apapun itu bukan urusan kita. Harta mereka, hidup mereka. So mind your own business. Respect. Kalau orang lain susah, jangan hakimi mereka. Oh, kamu gak bisa bersyukur. Ya kamu enak. Kalau orang lain lebih nyaman hidupnya, jangan hakimi mereka. Oh, kamu mah enak, hidupnya semua berkecukupan. Anda gak tahu masalah apa yang mereka hadapi juga. So begini, di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5, saya akan bacakan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Karena itu rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu padanya, sebab ia akan memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu bukan si kaya, bukan si miskin, bukan partai politik lain, bukan orang lain. Lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Hari-hari ini iblis sedang bekerja karena banyak orang yang fragile, banyak orang yang kecewa, yang takut, yang khawatir. Itu mudah sekali ditelan oleh mereka. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Elohim, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Perhatikan, di sini dikatakan bahwa semua orang mengalami hal yang sama. Sadar, serahkan kekhawatiranmu itu, karena penderitaan yang sama ditanggung oleh semua saudara-saudaramu di seluruh dunia. Pada saat itu, surat Petrus sudah mengatakan. Pada saat itu, para rasul sudah mengingatkan kepada jemaat. Dan pada saat ini, kita pun mengalami bahwa seringkali kita berpikir hanya kita yang susah. Padahal banyak orang yang susah. Seringkali kita berpikir bahwa orang lain lebih enak, nyaman hidupnya, gak kayak kita susah. Itu hanya karena Anda gak tahu susahnya mereka. Mari, daripada kita saling menyerang, saling menyalahkan, lebih baik kita sama-sama mengontrol perahu kita masing-masing. Karena badai ini belum berlalu. Dan badai-badai yang akan lebih besar masih ada di depan. Jika perahu dengan perahu terus bertabrakan, maka tidak perlu badai. Kalian akan tenggelam dengan sendirinya. Tetapi justru di dalam badai, perahu dengan perahu harus saling menolong. Perahu yang besar harus menolong perahu yang kecil. Perahu yang kecil jangan menyerang perahu yang besar. Mari kita berdoa supaya semua ini segera cepat berlalu dan kita semua akan diberkati berkali lipat di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati.